Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa bi ni'mati tatimmus shalihat wa bi dinihi taqsinul hayati wal mamat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi taqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah karena nikmat Allah senantiasa melingkupi hidup dan kehidupan kita. Dan pagi ini Allah memberikan nikmat dan rahmat-Nya kepada kita sehingga kita bisa beraktivitas. Mulai aktivitas pada hari ini dengan bermunajat kepada Allah, sholat subuh berjamaah. Mudah-mudahan nikmat Allah senantiasa kita dapatkan dan mudah-mudahan kita bisa menggunakan, memanfaatkannya untuk amalan-amalan yang maslahat, amalan-amalan yang sholihah. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kita lanjutkan materi kita, yaitu tentang sikap bijaksana yang dalam bahasa Al-Qur'annya disebut dengan al-hikmah, yang dinamakan dengan sikap atau perilaku. Itu tidak lepas dari sebuah pembiasaan. Artinya orang bisa itu karena biasa. Begitu juga dengan hikmah atau kebijaksanaan. Seorang itu akan memperoleh, mendapatkan ilmu hikmah, kebijaksanaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala itu karena adanya sikap pembiasaan. Artinya perbuatan yang kita lakukan secara terus-menerus di dalam kehidupan ini. Ada beberapa hal agar supaya kita memperoleh hikmah dari Allah itu. Pertama, misalnya adalah sikap tazkiyatun nufus,
Tazkiyatun nufus itu artinya penyucian jiwa, mensucikan, membersihkan jiwa dari kotoran yang namanya nafsu ammarah bisu. Dalam beberapa waktu yang lalu disampaikan bahwa dalam diri manusia itu ada 3 nafsu. 2 nafsu yang tergolong baik, 1 nafsu yang tergolong tidak baik. Tapi 2 nafsu yang tergolong baik itu bisa dikatakan oleh 1 nafsu yang tergolong tidak baik. Nafsu yang tergolong tidak baik itu adalah nafsu ammarah bisu'i. Nafsu yang selalu mendorong pada manusia untuk melakukan hal-hal yang tidak baik. Dalam surat Yusuf dikatakan, wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la ammaratun bisu'i illa ma rahima rabbi. Dan aku, kata Nabi Yusuf, tidak akan memperturutkan nafsuku, keinginan buruknya, illa ma rahima rabbi, kecuali nafsu yang mendapatkan rahmat, kecuali jiwa yang mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah nafsu lawamah, nafsu yang mendorong seseorang untuk menyesali perbuatan-perbuatan buruk yang telah dilakukan sebelumnya. Dan yang ketiga adalah nafsu mutmainnah, nafsu yang mendorong seseorang untuk tetap bersikap tenang dalam menghadapi berbagai persoalan hidup di dunia ini. Kita tahu bahwa dalam hidup dan kehidupan di dunia ini Allah menebar berbagai macam ujian kepada manusia. Ada kalanya ujian itu sesuatu yang menyenangkan, ada kalanya ujian itu sesuatu yang menyedihkan atau tidak menyenangkan. Tapi kedua-duanya adalah ujian dari Allah. Nafsu mutmainnah itu akan menjaga, mengendalikan. Ketika kita mendapatkan kebahagiaan karunia dari Allah, kita tidak terlalu berlebihan dalam menyenanginya, dalam menyukainya, dalam kesenangan, sehingga kita lupa terhadap tujuan Allah memberikan karunia itu. Begitu juga pada saat kita mendapatkan ujian berupa kesulitan, kesedihan, sesuatu yang tidak menyenangkan, maka nafsu mutmainnah itu mengendalikan jangan sampai kita larut dengan kesedihan itu sehingga kita melupakan tujuan ujian yang diturunkan Allah kepada kita. Namun demikian, 2 nafsu itu kadang bisa dikalahkan oleh 1 nafsu ammarah bisu. Oleh karena itu maka kita perlu untuk membersihkan
jiwa itu dari nafsu yang mendorong pada seseorang, pada kita untuk hal-hal yang buruk tersebut yang kita sebut dengan tazkiyatun nufus. Hadirin jamaah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam rangka tazkiyatun nufus, menurut Imam Al-Ghazali ada 3 hal yang harus dilakukan oleh seseorang, dan itu harus dilakukan secara terus-menerus sebagai pembiasaan dalam hidup ini. Apa itu? Yang pertama adalah sikap muhasabah. Muhasabah itu artinya menghitung. Muhasabah itu juga bisa diartikan introspeksi. Muhasabah itu juga bisa diartikan dengan melihat diri kita secara utuh, melihat diri kita secara utuh. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Beliau menyatakan, Imam Al-Ghazali menyatakan, penting bagi manusia itu untuk bermuhasabah. Karena dengan bermuhasabah, dengan melakukan introspeksi itu, manusia akan menemukan 2 hal dalam dirinya. 2 hal itu, yang pertama adalah bahwa dalam dirinya itu ada potensi, dan potensi itu apabila kita bisa mengembangkan, potensi itu apabila kita manfaatkan, maka akan semakin banyak kesempatan bagi kita untuk mengumpulkan amal soleh yang disebut dengan kelebihan dan kesempurnaan. Yang kedua adalah kekurangan. Kekurangan itu juga bisa disebut dengan kesalahan. Ada potensi bagi kita, yang potensi itu kalau kita kembangkan akan menjadi lebih banyak kesalahan-kesalahan yang bisa kita lakukan. Itu yang harus kita kenali, yang harus kita ketahui. Setelah kita mengetahui bahwa diri kita ada kelebihan, diri kita ada kekurangan, lalu untuk apa? Ini yang penting. Jadi setelah kita mengetahui pada diri kita itu ada kelebihannya, ada potensi yang baik, potensi yang positif, maka kita manfaatkan itu. Kita manfaatkan kebaikan itu kepada orang lain. Kita manfaatkan kebaikan itu untuk diri kita. Jadi lebih banyak kita menggunakan dari potensi yang baik itu adalah untuk kemanfaatan diri kita dan orang lain. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga kalau kita sudah mengetahui bahwa diri kita itu ada potensi yang negatif, ya. Ada potensi yang selalu mendorong pada keburukan itu. Lalu kemudian kita berusaha untuk menyempurnakan, kita berusaha untuk memperbaiki potensi yang negatif itu. Maka usaha-usaha kita menuju perbaikan tersebut, Allah memberikan nilai yang disebut dengan amal soleh. Jadi hadirin jamaah yang dirahmati Allah,
Sekalipun kita punya potensi negatif, apabila kita mau berusaha memperbaikinya, maka usaha-usaha yang kita lakukan itu menjadi amal soleh. Satu contoh misalnya, ternyata saya kurang memahami tentang A, padahal A itu sangat penting dan kita butuhkan dalam kehidupan ini misalnya. Lalu kemudian kita berusaha untuk belajar, berusaha untuk mengetahui. Lalu kita memperoleh ilmunya itu. Dan setelah memperoleh ilmunya itu, kemudian kita menggunakan, memanfaatkan ilmunya itu dalam kehidupan sehari-hari. Maka usaha yang kita lakukan dalam rangka menyempurnakan itu disebut dengan amal soleh. Sehingga kita mempunyai potensi, dalam diri kita mempunyai potensi positif, potensi negatif. Keduanya bisa kita jadikan sebagai modal untuk mewujudkan amal soleh itu. Itu yang pertama, muhasabah. Yang kedua adalah muraqabah. Muraqabah itu artinya merasa diawasi oleh Allah. Merasa diawasi oleh Allah. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, kadang-kadang kita berpikir bahwa ternyata orang yang melakukan kesalahan, perbuatan buruk, bukan disebabkan karena dia tidak tahu bahwa itu keburukan. Orang melakukan kesalahan, kadang-kadang dia bukan tidak tahu bahwa itu kesalahan. Artinya satu kesalahan itu punya dampak buruk, bukan dia tidak tahu. Tapi yang paling banyak penyebab orang melakukan kesalahan itu disebabkan karena adanya kurangnya perasaan bahwa dirinya itu diawasi oleh Allah. Oleh karena itu maka muraqabah itu, sikap merasa diawasi oleh Allah sangat penting. Sebab yaitu tadi, untuk menjaga perilaku kita, untuk menjaga sikap dan perbuatan kita. Itu muraqabah. Yang ketiga dalam tazkiyatun nufus itu adalah mujahadah. Mujahadah itu adalah sungguh-sungguh, sikap bersungguh-sungguh untuk menjaga, untuk memelihara, dan untuk melakukan sesuatu kebaikan. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setan itu selalu tidak suka kepada manusia yang melakukan kebaikan. Merencanakan saja setan itu tidak suka. Sampai pada manusia melakukan kebaikan, setan itu selalu berusaha agar supaya nilai kebaikan yang dilakukan oleh manusia itu nilainya enggak ada. Jadi kita melakukan kebaikan tapi nilainya enggak ada. Misalnya kita punya sifat riya, kita punya sifat sum'ah dan sebagainya. Itu kan kita melakukan kebaikan tapi nilai kebaikannya menjadi hilang. Itulah setan. Oleh karena itu maka dalam rangka melakukan kebaikan, mempertahankan kebaikan, menjaga keyakinan itu sangat berat sekali. Sehingga Imam Ghazali menyebut mujahadah, sungguh-sungguh mempertahankan kebaikan, mempertahankan keyakinan itu harus dijaga sungguh-sungguh. Karena kalau tidak, seorang itu akan mudah terjebak dalam tipuan-tipuan syaitan. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala.
Itulah salah satu kita bisa mendapatkan hikmah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama tadi adalah muhasabah, introspeksi diri. Yang kedua adalah muraqabah, merasa diri kita selalu diawasi. Yang ketiga adalah mujahadah, bersungguh-sungguh mempertahankan kebenaran dan keyakinan kita. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, mudah-mudahan apa yang kita sampaikan walaupun sedikit, walaupun singkat, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qouli hadza, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.